Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai jenis perusahaan dan bentuk organisasinya. Perusahaan adalah sebuah organisasi yang beroperasi dengan tujuan menghasilkan keuntungan, yaitu dengan cara menjual produk kepada para pelanggannya. Tujuan operasional dari sebagian besar perusahaan adalah untuk memaksimalisasi keuntungan atau profit. Di samping itu, ada juga jenis perusahaan yang memang dalam kegiatan usahanya lebih diprioritaskan pada pelayanan secara maksimal kepada publik atau masyarakat. Jenis organisasi ini dinamakan sebagai organisasi nirlaba atau non-profit organization. Contoh daripada organisasi nirlaba adalah yayasan dan badan atau instansi pemerintah. Jadi, seperti rumah sakit, sekolah, dan perguruan tinggi secara teori dikatakan sebagai organisasi nirlaba yang biasanya berbentuk yayasan. Nah, ditinjau dari jenis usahanya atau produk yang dijual, perusahaan dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah perusahaan manufaktur atau manufacturing business. Perusahaan jenis ini tentu saja akan terlebih dahulu mengubah atau merakit input atau bahan mentah raw material menjadi output atau barang jadi, finished goods atau final goods. Setelah itu baru kemudian dijual kepada para pelanggan atau distributor. Contoh perusahaan manufaktur diantaranya adalah perusahaan perakit mobil, perusahaan perakit komputer, perusahaan pembuat atau pabrik obat, perusahaan pembuat tas, sepatu, keramik, dan lain sebagainya. Yang kedua, jenis perusahaan yang kedua ditinjau dari jenis usahanya atau produk yang dijual adalah perusahaan dagang atau merchandising business. Perusahaan jenis ini akan menjual produk atau barang jadi. Namun, perusahaan tidak membuat atau tidak menghasilkan sendiri produk yang akan dijualnya, melainkan memperolehnya dari perusahaan lain. Contoh perusahaan dagang diantaranya adalah seperti Indomaret, Alfamart, Carrefour, Gramedia, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah perusahaan jasa atau service business. Perusahaan jenis ini tidak menjual barang, namun menjual jasa kepada pelanggan. Contoh perusahaan jasa diantaranya adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan transportasi atau jasa angkut, pelayanan kesehatan atau rumah sakit, jasa konsultan, jasa telekomunikasi, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah 3 jenis perusahaan ditinjau dari jenis usahanya atau produk yang dijual. Di samping itu, perusahaan juga dapat kita klasifikasikan berdasarkan karakteristik bentuk organisasinya. Dalam hal ini, perusahaan dapat dikelompokkan atau dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah perusahaan perorangan atau proprietorship. Perusahaan perorangan merupakan bentuk perusahaan yang paling sederhana.
perusahaan ini dimiliki oleh satu orang, sehingga apabila perusahaan memperoleh keuntungan atau kerugian, maka seluruh keuntungan akan dinikmati sendiri. Demikian juga dengan seluruh kerugian akan ditanggung sendiri oleh si pemilik tunggal perusahaan. Pemilik perusahaan bertanggung jawab secara pribadi atas seluruh kewajiban maupun tuntutan hukum yang ditujukan kepada perusahaan. Dengan kata lain, apabila perusahaan bangkrut, maka para kreditur berhak untuk menyita kekayaan atau aset pribadi si pemilik tunggal perusahaan. Dalam melakukan pengambilan keputusan bisnis, seluruh keputusan tersebut tentu saja berada di dalam kendali satu orang, yaitu selaku pemilik tunggal perusahaan perorangan. Nah, apa itu kelemahan daripada bentuk perusahaan perorangan? Kelemahan dari bentuk perusahaan perorangan adalah bahwa sumber dana atau keuangan yang tersedia bagi perusahaan hanya sebatas pada jumlah modal yang dimiliki oleh satu orang. Untuk tujuan pajak penghasilan, dalam perusahaan perorangan berlaku ketentuan non-taxable entity, yang artinya bahwa penghasilan yang diperoleh perusahaan akan dikenakan pajak hanya pada level individu, bukan pada level entitas atau perusahaan. Hal ini berarti bahwa tidak akan ada pajak atas badan atau entitas, melainkan yang ada adalah pajak atas nama pribadi selaku pemilik perusahaan perorangan. Jenis perusahaan yang kedua ditinjau dari karakteristik bentuk organisasinya adalah perusahaan persekutuan atau partnership. Perusahaan persekutuan atau partnership dimiliki oleh dua orang atau lebih yang dibentuk atas dasar saling percaya. Dalam partnership atau perusahaan persekutuan, keahlian yang dimiliki oleh salah seorang anggota sekutu dapat dikombinasikan dengan sumber daya atau modal yang dimiliki oleh anggota sekutu lainnya. Sebagai contoh, misalkan Tuan X memiliki keahlian dalam bidang reparasi mesin bubut. Namun, Tuan X ini tidak memiliki modal untuk membuka bengkel. Dalam hal ini, Tuan X dapat memutuskan untuk bergabung dengan Tuan Y sebagai pemilik modal untuk membentuk sebuah firma atau perusahaan persekutuan. Dalam hal ini, laba bersih maupun rugi bersih yang timbul akan didistribusikan atau dibagikan di antara para anggota sekutu atau partner menurut kesepakatan bersama. Masing-masing anggota sekutu memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas atau yang dikenal dengan istilah unlimited liability kepada kreditur atas seluruh utang atau kewajiban yang ditimbulkan oleh perusahaan. Jadi, apabila perusahaan tidak dapat membayar utang kepada kreditur,
maka masing-masing anggota sekutu yang terlibat dalam perusahaan harus merelakan kekayaan pribadinya demi mencukupi pembayaran utang perusahaan. Karakteristik lainnya dari perusahaan persekutuan adalah yang kita kenal dengan istilah mutual agency, yang artinya bahwa setiap anggota sekutu adalah wakil atau perantara perusahaan, di mana tindakan dari masing-masing anggota sekutu ini akan mengikat perusahaan secara keseluruhan dan menjadi kewajiban bagi seluruh anggota sekutu. Aset yang diinvestasikan atau disetor ke dalam perusahaan oleh masing-masing anggota sekutu akan menjadi milik bersama atau yang kita kenal dengan istilah joint asset bagi seluruh anggota sekutu yang ada. Nantinya ketika firma dibubarkan, maka klaim atau tuntutan dari masing-masing anggota sekutu terhadap kekayaan perusahaan akan diukur berdasarkan pada jumlah saldo modal masing-masing anggota sekutu. Perusahaan persekutuan sama halnya dengan perusahaan perorangan, yaitu sebuah non-taxable entity, di mana perusahaan atau entitas tidak dikenakan pajak. Dalam hal ini, pajak hanya akan dikenakan pada level individu, yaitu pada masing-masing anggota sekutu yang menerima bagian atas laba perusahaan. Perusahaan persekutuan atau firma atau partnership memiliki umur yang terbatas atau yang kita kenal dengan istilah limited life. Artinya bahwa perusahaan dapat dibubarkan apabila ada seorang anggota sekutu yang mengundurkan diri. Dan lalu jika kegiatan bisnisnya masih ingin dilanjutkan atau terus berlanjut, maka perusahaan persekutuan yang baru dapat dibentuk kembali dengan membuat perjanjian atau kesepakatan firma yang baru pula. Dalam hal ini meliputi misalnya kesepakatan mengenai perbandingan jumlah modal yang baru, kemudian kesepakatan mengenai rasio pembagian laba atau rugi yang baru, dan lain sebagainya. Jenis perusahaan yang ketiga, yang terakhir, jika ditinjau dari karakteristik bentuk organisasinya, adalah perusahaan perseroan atau corporation. Nah, sekarang kita akan membahasnya secara lebih terinci mengenai karakteristik daripada perusahaan perseroan ini. Dalam perusahaan perseroan, kepemilikan persero terbagi ke dalam lembar saham. Nah, ini yang membedakan antara perusahaan perseroan dengan perusahaan perorangan, demikian juga perusahaan persekutuan. Jadi kalau perusahaan perseroan itu kepemilikannya terbagi ke dalam lembar saham. Dalam hal ini, modal perusahaan diperoleh dari hasil penjualan saham kepada para pemegang saham atau stockholder yang dinamakan sebagai modal saham, capital stock, atau modal disetor, paid in capital. Nah, apa keunggulan utama dari bentuk perusahaan perseroan?
keunggulan utama dari bentuk perusahaan perseroan adalah dalam hal potensi atau kemampuan perusahaan untuk meningkatkan atau mendapatkan sejumlah besar dana atau sumber daya ekonomi dengan cara menerbitkan dan menjual saham. Dalam persero berlaku ketentuan limited liability. Artinya bahwa kewajiban pemegang saham kepada kreditur perusahaan hanya sebatas pada besarnya investasi atau jumlah saham yang dibeli atau dimiliki oleh masing-masing investor. Persero yang sahamnya diperdagangkan secara luas kepada publik di bursa efek atau pasar modal dinamakan sebagai public corporation. Sedangkan persero yang sahamnya tidak diperdagangkan kepada publik, melainkan hanya kepada sekelompok kecil investor, dinamakan sebagai non-public atau private corporation. Persero memiliki umur yang tidak terbatas, sesuai dengan asumsi kesinambungan usaha atau going concern. Artinya bahwa persero tidak akan berhenti beroperasi atau tidak akan dibubarkan dengan adanya pengunduran diri dari salah seorang investor yang melepas kepemilikan sahamnya dari perseroan. Persero tidak seperti halnya dengan perusahaan perorangan dan perusahaan persekutuan, di mana persero merupakan sebuah taxable entity. Dalam hal ini, pajak dikenakan baik pada tingkat individu, dalam hal ini adalah pajak atas dividen yang diterima investor, maupun juga pajaknya dikenakan atas penghasilan atau laba yang diperoleh perusahaan. Nah, apa itu kelemahan daripada bentuk perusahaan perseroan? Kelemahannya adalah dalam kaitannya dengan pajak, di mana dalam perusahaan perseroan cenderung mengarah pada timbulnya pajak berganda atau yang kita kenal dengan istilah double tax. Dalam hal ini, laba perusahaan yang telah dikenakan pajak akan dipajakkan kembali pada waktu sebagian dari laba ini didistribusikan kepada para investor dalam bentuk dividen tunai. Jadi, kalau kita perhatikan, dividen yang dikenakan pajak adalah berasal dari laba perusahaan yang telah dikenakan pajak terlebih dahulu, sebelum pada akhirnya sebagian dari laba tersebut didistribusikan kepada para pemegang saham. Nah, dalam perusahaan perseroan, ketentuan pajak berganda ini timbul mengingat terdapatnya dua pihak yang saling terpisah satu sama lain yang dianggap turut menikmati laba, yaitu perusahaan selaku badan hukum dan para investornya selaku individu. Demikianlah penjelasan saya mengenai jenis-jenis perusahaan dan bentuk organisasinya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, maka dapat disampaikan di kolom komentar. Salam sukses.